Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Quran sama Android dan semoga di konten horor dan konten horor kali ini kita akan membahas 5 ya kan 5 ya kita 5 ya kurang banyak kalau 5 kayak biasa 7 ya 7 simbol-simbol yang dianggap Illuminati. Jadi ini simbol-simbol yang orang-orang anggap Illuminati dan ya gue punya cuma dapat resort ya cuma dapat sumber sedikit ini kali ini sumbernya itu dari indocropcycles.wordpress.com ya kan. Dan bisa dikatakan ada 11 ya dan gue di itunya gue kasih 7 aja dulu ya kan, kita kasih 7 ya gitu. Dengan ini 7 simbol-simbol yang dianggap Illuminati ya kan, yang sering banyak digunain di ilmu Illuminati itu bisa konspirasi begitu ya. Dan ya tambah sebasi ya kan, kita nomor satu adalah simbol yang paling terkenal ya kan, yang paling terkenal dengan Illuminati dan juga satanis ya kan, yaitu simbol mata satu atau the all seeing eye ya, simbol mata satu ya kan, jadi simbol mata satu ya kan, eye of providence ya kan, adalah simbol keunggulannya paling dikenal di kenal luas dari kelompok Illuminati ya kan. Katanya dengan Illuminati disebut bahwa simbol all seeing eyes ya kan, benar-benar mewakili mata Lucifer. Jadi simbol mata satunya identik dengan mata Lucifer, dengan matanya satu kan, mata yang bisa melihat semua dan mengawasi antek-anteknya, yang diwakili oleh batu piramida. Ada 13 tingkatan piramida yang mewakili 13 keturunan sedarah Illuminati atau Illuminati bloodlines yang secara kolektif menguasai planet ini. Pada tahun 1776 melakukan berdirinya Illuminati Bavaria ya oleh Adam Weishaupt ya kan, benar-benar bacanya. Kaitannya dengan Amerika. Mata adalah persepsi Tuhan yang memberikan kenikmatan dan kemakmuran bagi Amerika Serikat. Hal ini diartikan sebagai piramida yang belum selesai, yang artinya mewakili pertumbuhan masa depan Amerika Serikat. Yang kalau di dolar Amerika Serikat itu ada Illuminati, ada lambang mata satunya ya kan. Dan mungkin mempunyai resource banyak ya kan tentang sumber-sumber banyak tentang simbol mata satu yang di dolar Amerika gitu. Dan ya gitu ya kan, ada 3 singkatan itu Illuminati ya kan, benar-benar mata satu. Dan di sini katanya tahun 1776 merupakan kelahiran Amerika Serikat, dan kaitannya dengan Illuminati Bavaria dan tidak ada bukti bahwa Illuminati Bavaria menggunakan mata satu di salah satu ritualnya, namun mereka menggunakan titik dengan lingkaran atau lingkaran dan titik di tengah itu yang mewakili order baru. Kaitannya dengan Freemasonry atau Master Mansion belajar bahwa mata satu akan merupakan arsitek agung alam semesta atau the great architect of universe ya kan, yang mengawasi dan melihat segala sesuatu dan akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan. Kayak ibaratnya punishment gitu kan, punishment dari alam, punishment dari Tuhan gitu. Freemason juga menggunakan simbol yang lingkaran di tengah itu dalam Arcana Masonry tahun 188. Sejarawan Masonic Albert Crowdsworth menulis the point in the center of circle is equal, atau yang masih bermati itu kan lingkaran di tengah itu, to the point at the tip of the triangle, and the ellipse is equivalent to the eye kan. The two are synonymous. Artinya titik di pusat lingkaran itu sama dengan tiap titik di ujung segitiga, dan gap ini setara dengan mata. Keduanya identik.
masih belum ngerti sih kata-kata tersebut sih, jujur aja. Jadi gue baca kaget apa itu, jadi kayak gue masih agak nggak ngerti gitu apa maksudnya. Dan dalam orde Golden Dawn, simbol mewakili creator yaitu Sephiroth yang berada paling atas dari pohon kehidupan, yang ada Tree of Life di Kabbalah, sebuah mistisme Yahudi yang berupaya untuk menyikap pengertian mistis yang tersembunyi dalam kitab suci Ibrani. Kabbalah menawarkan pemahaman mistis ke dalam hakikat ilahi. Gue nggak tahu ya apa tapi Ibrani itu apa ya, gue cuma nggak tahu itu. Dan bagi kalian tahu kan bisa di bawah komentar. Dan info lainnya sih dikatakan mata satu diibaratkan seakan menjadi mata Tuhan, alias mata yang tadi gue bilang mata sih itu cuma kayak yang tadi dibilang kayak mata Tuhan melihat sebisa ngeliat segalanya bla bla bla, dan dikelilingi oleh pancaran cahaya. Gue agak sendiri. Simbol ini kemudian dipadukan dengan simbol segitiga piramida yang mengelilingi, karena segitiga memiliki tiga sudut, maka akan menjadi perlambangan Trinitas yang dipercayai umat Kristen sebagai Tuhan mereka. Pada simbol ini adalah asli dari peradaban Mesir kuno yang justru tidak mengenal Tuhan atau ateis ya kan. Dan selanjutnya nomor 2 ada sebuah piramida. The piramida the Illuminati elite is perpetrated by bla bla ya kan. Agak aneh sih kita bahas tentang Illuminati, tentang apa itu gua agak ngerasa agak aneh dan ngerasa ada yang aneh gitu. Sumpah ngerasa ada yang aneh dan ngerasa ada yang aneh gitu. Dan ngerasa ada something wrong dan ya something salah gitu, atau sesuatu yang salah terus sudah dirubah dari pertamanya gitu. Ya tentang apa itu cuman tuang gue pas tebakan pertama gue saat membaca atau kita membahas pertama kali ini gitu ya kan. Ini pertama kali kita membahas ini, kita biasa membahas tentang horor misteri. Kali ini kita membahas tentang misteri kedua. Misteri pertama itu kita tentang segitiga bermuda gitu ya. The piramida elite Illuminati mewakili oleh batu berbatas dari piramida ya kan, kayak piramida di Mesir ibaratnya gitu. Karena piramida itu ada di Mesir gitu ya kan. Kehadiran piramida biasa mewakili struktur komando dari atas ke bawah ya kan, dari mulai penguasaan semesta. Jadi simbol Illuminati piramida yang di Mesir kan, piramida itu yang ada di Mesir itu setahu gua tuh dan setahu gua dan pengetahuan gua itu tempat orang-orang Mesir pada zaman dulu untuk menaruh mumi atau orang sudah meninggal tuh. Di Mesir dulu tuh dimumikan ya, kayak dibasmin gitu deh, habis itu kayak mumi pada umumnya gitu, buat naruh mumi buat naruh mayat tinggi mereka gitu, Firaun gitu ya kan. Dan biasanya itu di piramida itu banyak jebakan gitu kan, kayak film di Scorpion gitu kan, di kayak gitu. Dan di sini tuh di kata-kata lain. Dan kalau Illuminati itu melihat piramida itu dengan itu ya, dengan pengertian sendiri dan dengan mengenal apa sih simbolnya tuh kayak apa sih itu pengertian sendiri dari sudut pandang mereka gitu kan. Jadi di sini katanya struktur piramida mewakili komando dari atas ke bawah. Jadi di pandang mereka tuh karena piramida itu dari sudut atas ke bawah gitu. Tapi kalau menurut pandang gue ya kan, gue pribadi ya kan, itu menurut pendapat gue pribadi ya kan, ya kan, ini pendapat kita tidak itu berpendapat, tapi kita tuh dianjurkan kita tuh tidak dilarang untuk berpendapat. Maksud gue ngomongnya acak-acakan gitu ya. Kita tidak dilarang untuk berpendapat, tapi kita tuh diharuskan dengan berpendapat dengan sopan gitu. Jadi menurut gue tuh pandangan gue itu cuma gitu, tapi pendapatnya beda gitu kan.
Dan kita lanjut aja, kita baca artikel di sini. Teori ini adalah lebih utama menyusul maraknya gerakan Occupy Wall, apa ya benar-benar bahasanya, Occupy Wall Street, yang menunjukkan para penguasa sebagai 1% dan nilai itu baru. Bavaria, piramida ini tampil mencolok di gedung sidang Illuminati Minerval di Bavaria, ya kan, sebuah karpet di lantai ruangan yang menampilkan piramid lapis, ya kan. Ini piramid diapit oleh huruf D dan P, ya kan, pada masing-masing sisinya. Deo, Provido, dan Tuhan sudah dekat, dan ada batu-batu yang tersebar di dasar piramida. Piramida yang belum selesai dibangun menandakan tujuan dari Ordo Scan atau apa Scan apa Ordo bahasanya aneh masuk ya, belum tuntas. Dan akan tahu faktanya lagi, apa yang akan dengan Illuminati. Setahu gue tuh yang di mana itu yang ada di kota-kota gue tuh konspirasi gitu. Nah benernya ini video nggak di dulu ya, atau belum bagus itu videonya. Dan yang ada di otak gue tuh Illuminati itu Illuminati, orde baru, kepercayaan orang, kesalahan orang merubah sesuatu yang seharusnya begini jadi merubah, setan, terus kiamat aja, lanjut gunung emas, terus gunung emas gurun, gunung emas atau gunung emasnya emas atau something gitu, seperti itu gitu, entah mengapa gitu. Dan itu ya jangan pendapat gua, jangan terlalu diterapkan. Dan ya itu salah satu konspirasi dari gua aja sih, ya konspirasi dari gua, jangan terlalu dipikirkan, ya kan, jangan terlalu dipikirkan, tolong kan. Dan kita lanjut, itu kan tadi yang gua bahas itu cuman gitu ya, kayak apa yang di otak gua tentang kalau kita ngebahas tentang Illuminati, dan ada otak gua tuh cuman ada seperti itu, yang ada di kepala gue tuh ada seperti itu, jujur aja kan. Itu menurut pendapat gue pribadi, kayak lagi kita tuh tidak dilarang untuk berpendapat, tapi kita tuh diharuskan untuk berpendapat dengan sopan, kan, di era sekarang ini, ya kan, berpendapat dengan sopan. Jadi kita lanjut lagi, piramida yang belum selesai yang dibangun, yang kadang menandakan tujuan dari Ordo Scan, ya kan, atau kalau menurut gua itu order sekarang itu order baru, menginginkan order baru di dunia ini. Dan gue tambahin lagi, ya kan, menguasai dunia yang tadi yang gue lanjutin itu, yang tadi gue sebutin tadi, dan menguasai dunia, merekrut orang dengan cepat, kemungkinan bisa menjadi dunia dengan cepat, kemungkinan media atau dengan kemungkinan media, kemungkinan media, dia pengen kasih mungkin media uang, politik, militer. Dengan bukan sama Illuminati mampu membuat langkah besar menuju penyelesaian tugas mereka, kemudian giant artifact, gitu kan, kaitan dengan Freemasonry, yaitu George Washington Masonry National Memorial di Virginia dibatasi oleh Freemasonry dengan 7 tingkatan. The House of the Temple, gambarnya sih ya kayak ngapain gitu, why gitu kan. The House of Temple itu markas besar dari yang tinggi yurisdiksi, ya kan, bagian selatan dari bagian sekolah tradisi dari ini dibatasi oleh piramida yang belum selesai, ya kan. Dan nomor 3 ada simbol burung hantu atau the owl, ya kan. Jadi dari burung hantu ada simbol untuk Minerva, dewi kebijaksanaan. Jadi itu dewi kebijaksanaan, ya kan. Sebagai yang tercerahkan, ya, dirinya sebagai penguasa bijak di planet ini. Dewi kebijaksanaan, ada seorang dewi yang dewi atau malaikat atau itu sebenarnya biasanya dewi dan dia mengklaim dirinya bijak. Jadi jadinya dewi kebijaksanaan. Oke.
gua ngerti. Burung hantu atau dalam bahasa Inggrisnya owl ya kan, sebagai owl dalam mitologi ternama di suku India dan suku di Afrika adalah perlambangan kematian. Jadi owl itu di mitologi menurut India dan suku di Afrika, owl itu identik dengan kematian dan mistis sebenarnya. Itu yang mistis gitu. Dan the Bohemian Grove, perkemahan elit yang eksklusif seluas 2.700 arch terletak di hutan Redwood di California Utara, memiliki patung burung hantu pada logonya. Rapat perencanaan untuk proyek Manhattan yang ultra rahasia juga dikabarkan terjadi di Grove ini. Di tempat ini juga Richard Nixon dan Ronald Reagan bersepakat akan mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat. Dan kaitannya dengan ini Bavaria kan, burung hantu adalah simbol penting bagi umat Minerva. Burung hantu adalah simbol dari Pallas Athena yang mewakili kebiasaan dan kewaspadaan. Simbol burung hantu juga termasuk simbol yang terdapat pada bendera Illuminati Minerva pada bendera Illuminati level rendah. Sedangkan beberapa legenda dari suku lain yang burung hantu berhubungan dengan roh-roh orang yang sudah mati. Terkadang juga burung hantu dikatakan sebagai membawa pesan dari kubur atau memberikan peringatan supranatural untuk orang-orang yang telah melanggar aturan dan dianggap tabu. Burung hantu diasosiasikan dengan manusia atau para petugas skeleton adalah sebagai tingkat kematian dan disimbolkan juga sebagai roh sempurna. Bahkan dewa kematian Aztec ya kan sering digambarkan sebagai burung hantu. Ada pernah lama di Meksiko yang masih digunakan hingga kini, yaitu bacanya bukan di situ, atau di dalam bahasa Indonesia ketika burung hantu menangis atau bernyanyi maka seorang Indian akan mati. Deskriptif. Sebuah teks agama Maya yang akan menggambarkan burung hantu sebagai utusan dari Xibalba, yaitu sebuah tempat angker dan terlarang bagi suku Maya. Keyakinan burung hantu adalah utusan dan bertanda kekuatan gelap yang ditemukan di antara Okagara atau Ho-Chang ya kan, sebuah suku India di Winnebago dari Wisconsin. Pada ketika sebelum hari Okagara melakukan lulusan dengan gunung Poso saat mereka berada pada tempat ibadah suci suku mereka, lalu burung hantu muncul dan berbicara kepada mereka dengan suara manusia dan mengatakan, "From now on the Okagara will have nolak." Legenda suku Indian lainnya mengatakan bahwa seorang burung hantu muncul di Glory of the Morning, yaitu dijulukan dari satunya kepala perempuan suku India Ho-Chak dan mengatakan namanya dalam yang Glory of the Morning meninggal. Namun bagi suku India, burung hantu sebagai simbol perlindungan dari bahaya yang diutus dari alam goib. Selain itu, burung hantu juga digunakan sebagai simbol kejahatan dan kematian. Mereka juga menggunakan burung hantu sebagai simbol status yang sangat tinggi dari para pemimpin spiritual mereka. Dan dengan udah 18 menit ya, gue expect bakal panjang banget. Jadi kita mau 7 jadinya 3 doang gitu, dan mau makan gue, dan kalau ada kata-kata mau makan gue nih tadi gue kata-kata gue tuh cuma ya pendapat gue pribadi, yang gue tahu gitu ya kan, dan kepala gue aja gitu. Dan mari kita berdiskusi dengan sopan, kita mau diskusikan ini bagaimana jadinya ya kan, atau gue pusing bahas kita udah cukup berat gitu, kita bahas 3 tapi kita ini udah cukup berat banget bahasan kita kali ini ya kan. Kita jangan sampaikan kalau pada kata memaafkan, dan apabila ada yang tersinggung dan kata-kata udah gue maafkan juga ya kan, itu aja yang gue sampaikan. Yang ada kesempatan memaafkan kan gue udah maju sekian.